Halo teman-teman, perkenalkan namaku Nita. Aku adalah CPNS di salah satu instansi pemerintah pusat angkatan tahun 2021. Nah, karena selama persiapan CPNS 2021 kemarin, aku sering banget belajar lewat YouTube. Kali ini aku ingin membuka channel YouTubeku sendiri supaya bisa berbagi pengetahuan juga dengan kalian yang sedang mempersiapkan untuk CPNS tahun 2023. Untuk soal-soal di channel aku usahakan buat sendiri ya teman-teman. Dan di sini aku akan jelasin detail per soal dan pada setiap poin jawaban, kenapa kalian harus memilih poin jawaban A, B, C, D, atau E, dan juga kenapa poin-poin jawaban lainnya bukanlah pilihan jawaban yang tepat. Oke, hari ini kita belajar TKP dulu, kita langsung lanjut ke soal nomor 1. Oke, teman-teman, berikut adalah soal yang pertama. Untuk saat ini, aku coba bacakan keseluruhan soal dan jawabannya terlebih dahulu, baru nanti kita bahas cara mengerjakan dan juga jawabannya apa ya. Oke, soal 1, Anda adalah seorang analis pada salah satu lembaga di pemerintah pusat. Setiap harinya, Anda harus melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi yang digunakan oleh instansi Anda. Aplikasi tersebut bernama OData. OData merupakan aplikasi yang mendukung penginputan data, analisis data, serta sekaligus dapat mengubah data menjadi sebuah grafik atau diagram. Suatu hari, Anda sedang melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi OData. Tiba-tiba aplikasi tersebut macet dan tidak bisa digunakan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Langsung mencoba menekan tombol apa saja di aplikasi agar aplikasi segera berjalan kembali. B. Mencoba mencari solusi permasalahan di internet dengan cepat dan segera memperbaiki permasalahan pada aplikasi tersebut dengan cara yang cepat dan aman. C. Menghubungi teknisi komputer atau IT di divisi Anda untuk meminta bantuan. D. Melaporkan kondisi tersebut kepada atasan dan meminta petunjuk. Atau E. Segera menutup aplikasi tersebut agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Oke teman-teman, silahkan dijawab terlebih dahulu menurut kalian ini yang poin 5 yang mana dari A sampai E. Kalau kalian butuh waktu bisa di pause dulu videonya, oke? Oke, kalau sudah kita langsung ke slide pembahasan ya teman-teman. Oke teman-teman, siapa nih yang menjawab dengan benar? Jawabannya ada di poin C ya. Oke, aku coba jelasin dulu ya teman-teman. Nah, untuk soal-soal TKP, berdasarkan pengalaman aku sewaktu tes CPNS tahun 2021 kemarin, soal TKP memang bentuknya panjang-panjang seperti ini ya teman-teman. Jarang banget ada soal TKP yang cuma 2-3 kalimat. Biasanya pasti panjang, 5-6 kalimat seperti ini. Nah, kalau soalnya panjang, banyak tutor-tutor yang menyarankan untuk langsung saja membaca 2-3 kalimat di akhir paragraf soal. Tapi kalau aku lebih suka untuk membaca cepat dulu secara keseluruhan semua soalnya. Jadi aku bisa tahu apakah ada poin penting yang terselip di awal atau tengah-tengah paragraf soal. Nah, kalau kita mencermati soal yang ini, ternyata untuk di bagian tengah paragraf soal itu bukan poin yang penting ya. Dia hanya menceritakan apa sih kegunaan dari aplikasi OData. Tapi poin pentingnya itu ada pada bagian yang awal paragraf ya teman-teman. Kita harus tahu apa posisi kita dalam soal ini. Jadi posisi kita adalah sebagai seorang analis. Kemudian kita langsung aja loncat ke 2-3 paragraf terakhir, maaf, 2-3 kalimat terakhir di paragraf soal. Jadi kita sedang melakukan pengolahan data nih teman-teman. Namun tiba-tiba aplikasinya itu macet dan tidak bisa digunakan. Dan pertanyaannya adalah apa yang akan kalian lakukan? Oke, poin penting untuk soal yang bertemakan IT ya teman-teman, ini banyak keluar juga di tes CPNS. Kalian tidak berhak untuk melakukan sesuatu kepada sistem atau kepada aplikasi apabila kalian memang bukan teknisi komputer atau IT pada pekerjaan tersebut. Seperti itu. Jadi, hal yang paling tepat kalian lakukan adalah menghubungi teknisi komputernya, teman-teman. Menghubungi teknisi komputer
untuk meminta bantuan. Hal ini agar supaya kerusakan di aplikasi tersebut bisa segera ditangani dengan cara yang cepat, tepat, dan juga aman, tidak akan menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Kemudian, itu poin 5 ya teman-teman. Kemudian kenapa yang B menjadi poin 4-nya? Nah, hal ini dikarenakan kalian di sini tidak meminta bantuan dari tim IT ya, tapi kalian sudah mencoba mencari solusi permasalahan di internet secara mandiri, kemudian memperbaiki permasalahan pada aplikasi tersebut dengan cara yang cepat dan aman. Jadi di sini poinnya. Cuma teman-teman, cara yang cepat dan aman menurut kita kan belum tentu cepat dan aman menurut teknisi komputer ya, karena kita tidak punya ilmunya. Sehingga untuk poin B ini hanya mendapatkan poin 4. Nah, teman-teman untuk poin 321 sengaja tidak aku tampilkan di sini karena sebenarnya itu kan kurang penting ya. Kita di sini berusaha mencari poin 4 atau poin 5. Jadi untuk poin 321-nya nggak perlu terlalu kita pikirin. Tapi di sini aku coba analisis ya, teman-teman. Aku rasa poin 3-nya itu bisa ada di sini ya, yang di bagian D ini. Di sini kalian melaporkan kondisi tersebut kepada atasan dan meminta petunjuk. Nah, ini adalah tindakan yang kurang efektif dan efisien ya teman-teman. Karena untuk kerusakan aplikasi, kalau kalian langsung lapor ke atasan, itu sepertinya juga tidak akan mendapatkan solusi yang tepat gitu. Dan mungkin atasan kalian juga sedang sibuk dengan urusan yang lain ya teman-teman. Jadi kalau ada aplikasi yang macet, itu kalian harusnya meminta bantuan teknisi komputer, bukan minta bantuan atasan seperti itu. Kemudian untuk poin kedua, ada di antara A atau E ya teman-teman. Mungkin ada di poin A kalau menurut aku. Kenapa? Karena di sini kalian langsung aja nih mencoba menekan tombol apa saja di aplikasi dengan harapan aplikasi segera berjalan. Pastinya ini bukan cara yang efektif ya teman-teman dan berpotensi juga menimbulkan kerusakan lebih lanjut terhadap aplikasi. Kemudian di sini ada poin 1, segera menutup aplikasi agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut. Tindakan ini juga bukan merupakan solusi yang efektif karena bisa jadi justru aplikasinya tambah ngehang, tambah rusak, dan data-data yang tadi kalian input di sini itu bisa semuanya langsung hilang ya teman-teman. Oke, jadi poin 5 itu ada di opsi C. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Seperti biasa, aku coba bacakan soal dan jawabannya dulu secara keseluruhan, dan kalian nanti coba jawab dulu ya. Marsha adalah seorang sekretaris kepala dinas. Suatu hari, terdapat dokumen yang mendadak harus dikerjakan dan harus mendapatkan tanda tangan kepala dinas hari itu juga. Namun, kepala dinas hari itu kebetulan sedang tidak berada di kantor karena sedang menghadiri urusan dinas lain yang lebih penting, bersifat rahasia serta tidak dapat dihubungi. Menandatangani dokumen tanpa sepengetahuan pimpinan adalah tindakan yang melanggar peraturan, namun di sisi lain Marsha terus didesak untuk menyerahkan dokumen yang sudah ditandatangani. Tindakan apa yang harus diambil oleh Marsha? A. Tidak menandatangani dokumen tersebut sambil terus mencoba menghubungi pimpinan. B. Menandatangani dokumen tersebut dengan tanda tangan elektronik yang sudah pernah digunakan pada dokumen sebelumnya. C. Meminta pendapat serta berdiskusi dengan rekan kerja satu unit untuk mencari solusi. D. Langsung menandatangani dokumen adalah hal yang sudah biasa dilakukan apabila ada kepentingan mendadak dan kepala dinas sedang tidak berada di tempat. Atau E. Menolak untuk menandatangani dokumen tersebut dan menjanjikan akan segera ditandatangani. Silakan teman-teman untuk dijawab terlebih dahulu. Menurut kalian mana nih poin 5 atau poin 4-nya? Kalau kalian butuh waktu, bisa di-pause dulu videonya ya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke slide pembahasan. Ya, siapa nih di antara teman-teman yang menjawab A atau E? Jadi poin 5-nya ada di opsi A ya teman-teman, dan poin 4-nya ada di opsi E. Kenapa seperti itu? Oke, kita bahas ya.
Dari segi soal dulu, ini soalnya cukup panjang ya, dan ternyata setelah kita baca, baik di bagian depan, tengah, maupun akhir, ini adalah semuanya sama-sama penting. Jadi kalau kalian cuma baca di sebelah sini aja sepertinya kurang cukup ya. Jadi di sini pahami dulu apa posisi kita ya, atau posisinya Marsha. Ini adalah sebagai seorang sekretaris kepala dinas. Ini penting banget teman-teman untuk mengetahui apa posisi kita sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan tupoksi kita. Kemudian ternyata saat itu ada dokumen mendadak yang harus ditandatangani hari itu juga. Namun kepala dinas kebetulan sedang tidak ada di kantor karena ada urusan yang lebih penting nih teman-teman. Kemudian di sini ada suatu kalimat yang penting. Menandatangani dokumen tanpa sepengetahuan pimpinan adalah tindakan yang melanggar peraturan. Jadi ini dicatat ya, teman-teman. Namun di sisi lain, Marsha sudah didesak. Oke, jadi di dalam kasus seperti ini, karena kalian adalah seorang PNS, adalah haram ya, haram hukumnya kalian untuk melanggar peraturan yang sudah ada. Jadi, peraturan tersebut harus kalian laksanakan. Nah, jadi karena di sini sudah di state, menandatangani dokumen adalah tanpa sepengetahuan pimpinan adalah tindakan yang melanggar peraturan. Jadi kalian cari opsi jawaban yang tidak melanggar peraturan ini, teman-teman. Kira-kira dari A sampai E mana saja yang tidak melanggar peraturan tersebut? Ada pastinya di poin A, kemudian di poin E, dan di poin C juga ya. Jadi sudah pasti jawaban dengan poin tertinggi itu ada di A, C, atau E. Nah, kalau yang C ini masih minta pendapat serta berdiskusi dengan rekan kerja. Jadi masih galau gitu ya, apakah mau tanda tangan palsu aja atau masih nunggu pimpinan. Nah, jadi masih diskusi-diskusi dulu. Nah, jadi ini poinnya baru dapat poin 3. Sedangkan di bagian A ini sudah tidak ya, kemudian ini menolak. Nah, jadi sudah dengan tegas menolak nih teman-teman. Cuma kenapa poin A mendapat poin 5? Karena dia ada kalimat sambil terus mencoba menghubungi pimpinan. Jadi kita tidak hanya diam saja, menolak saja, tapi kita ada aksi nih, ada solusi yang kita tawarkan, kita sambil coba terus menghubungi pimpinan dan menunggu arahan dari beliau ya. Sedangkan untuk poin E, kita ini hanya menjanjikan saja. Nah, kita hanya janji aja, ya segera ditandatangani. Itu pun juga kita nggak tahu kapan ya, apa besok, apa 2 hari lagi, apa minggu depan, atau gimana gitu ya teman-teman. Jadi ini poinnya 5 dan ini poinnya 4. Selanjutnya, poin 2 dan poin 1-nya di mana? Oke, poin 2 ada di opsi B teman-teman. Menandatangani dokumen tersebut dengan TTE yang sudah pernah digunakan pada dokumen sebelumnya. Nah, ini jelas melanggar peraturan ya. Jadi kita tidak boleh melakukan hal ini dan akan mendapatkan poin yang kecil. Kemudian ini adalah di opsi D itu adalah mendapatkan poin 1. Karena di sini kita seperti apa ya, mengemphasize kesalahan yang biasa terjadi di kantor kita. Jadi menandatangani dokumen adalah hal yang sudah biasa. Nah, jadi kayak kesannya kita biasa nih melakukan hal yang melanggar peraturan itu tadi, teman-teman. Jadi, ini poinnya pasti yang paling kecil ya. Oke, itu untuk soal nomor 2. Aduh, ini tipu ya. Maksudnya soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Lanjut, soal nomor 3. Aku baca dulu keseluruhan soal dan jawabannya ya, teman-teman. Benny adalah seorang cleaning service pada salah satu kantor pelayanan publik. Suatu hari, Benny sedang bekerja seperti biasa pada ruangan pelayanan umum. Setengah jam lagi adalah jam tutup kantor. Hanya tersisa Benny, satu orang customer service yang sedang melayani satu orang remaja laki-laki, dan satu orang ibu-ibu yang menunggu antrian. Terlihat customer service masih sangat sibuk berkomunikasi dengan remaja tersebut. Benny merasa kasihan melihat ibu-ibu tersebut dan khawatir kantor akan segera tutup. Sedangkan Benny mengetahui beberapa cara melakukan pelayanan karena telah lama bekerja pada kantor tersebut. Apa yang seharusnya Benny lakukan? A. Memberitahukan kepada customer service untuk mempercepat pelayanan karena masih ada seorang ibu yang menunggu.
B. Segera berinisiatif untuk memberikan pelayanan publik pada ibu-ibu tersebut agar tidak keburu jam tutup kantor. C. Menawarkan kepada ibu-ibu tersebut untuk dilayani olehnya terlebih dahulu karena customer service sedang sibuk. D. Menyapa ibu-ibu tersebut dengan ramah dan fokus mengerjakan pekerjaan sebagai cleaning service. Dan E. Mempercepat jam tutup kantor agar ibu-ibu itu bisa segera pulang dan tidak terlalu lama menunggu. Oke teman-teman, menurut kalian mana nih yang poin 5 dan poin 4? Silahkan di pause dulu kalau masih butuh waktu untuk menjawab. Kalau sudah, kita lanjut ke pembahasan. Oke, ini dia pembahasannya. Jadi siapa nih yang benar menjawab opsi D? Jadi poin 5-nya ada di opsi D ya, teman-teman. Nah, kita akan bahas dulu. Dari segi soal, ini soalnya seperti biasa cukup panjang juga ya. Dan poin pentingnya itu sebenarnya ada dari sini. Dari customer service terlihat sibuk sampai ke bagian akhir soal. Dan tidak lupa juga di paragraf, maaf, di kalimat pertama dari paragraf soal. Jadi, Benny adalah seorang cleaning service. Nah, teman-teman, ini adalah pentingnya kita untuk mengetahui apa sih posisi dari tokoh yang sedang diceritakan dalam soal ini. Karena ini akan menentukan nanti yang namanya tupoksi ya, teman-teman. Jadi kita nggak boleh melakukan sesuatu yang di luar tupoksi kita. Meskipun mungkin hal tersebut terlihat seperti cepat tanggap atau seperti kita punya inisiatif yang tinggi, tapi kalau itu di luar tupoksi kita, maka kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Nanti jatuhnya sama seperti poin yang kedua ya, yaitu melanggar peraturan karena kita mengerjakan sesuatu yang di luar tupoksi kita atau merupakan tupoksi dari orang lain yang sudah ada ketentuannya begitu. Jadi teman-teman, kalau kalian lihat nih dari poin A sampai E, mana yang Benny itu masih mengerjakan tupoksinya dia. Jadi dia tidak mengambil tupoksi orang lain. Nah, pastinya ada di poin D atau enggak di poin A juga bisa atau poin E, teman-teman. Ini dia tidak mengambil tupoksi orang lain atau tupoksinya si customer service. Sedangkan yang di poin B, ini dia segera berinisiatif untuk memberikan pelayanan publik. Nah, padahal dia kan bukan seorang customer service ya. Benny tidak berhak untuk melakukan pelayanan publik, jadi ini pasti poinnya kecil. Sedangkan yang di opsi C juga dia menawarkan kepada ibu-ibu untuk dilayani olehnya terlebih dahulu. Ini juga dia menawarkan untuk melakukan pekerjaan di luar tupoksi dan keahliannya dia ya, jadi ini juga pasti salah. Kemudian untuk yang poin E, mempercepat jam tutup kantor. Waduh, ini sangat tidak manusiawi sekali ya teman-teman, karena ibu-ibu itu kan barangkali sudah menunggu berjam-jam juga, sudah menunggu sejak lama juga. Jadi pastinya bukan merupakan keputusan yang tepat ya untuk mempercepat jam tutup kantor ini. Jadi antara A atau D nih. Oke. Nah, kalau yang poin A, ini kesannya agak gimana ya gitu ya teman-teman, kayak memberitahukan kepada customer service untuk mempercepat pelayanan. Padahal customer service sendiri pastinya dia dalam memberikan pelayanan itu sudah ada SOP-nya dan dia pun pasti sudah tahu ya kalau masih ada sisa satu customer lagi dan pastinya dia juga sudah berusaha memberikan pelayanan secepat dan seefektif mungkin. Jadi ini kesannya kayak maksa gitu ya teman-teman. Jadi poinnya 4. Oleh karena itu, poin 5 ada di opsi D nih teman-teman. Jadi sebagai seorang cleaning service ya cukup menyapa ibu-ibu tersebut dengan ramah dan fokus mengerjakan pekerjaan sebagai cleaning service supaya si ibu-ibu tadi juga merasa nyaman ya, merasa kalau kita sudah memberikan pelayanan prima, pelayanan yang ramah, pelayanan yang terbaik. Di poin 5-nya ada di sini, kemudian ini poin 4. Nah, kalau menurut aku poin 3-nya kurang lebih ada di sini ya teman-teman. Nih, jadi menawarkan dulu mau nggak dilayanin gitu kan. Sepertinya sih ibu-ibunya nggak bakal mau ya. Kemudian poin 4 yang ini nih juga kesannya maksa ya, kayak segera berinisiatif memberikan pelayanan. Jadi kayak, oh, ayo Bu, dilayani sama saya dulu aja. Nah, itu kan belum tentu ibu-ibunya mau ya.
Sedangkan ini jawaban yang paling kurang sopan ya. Oh, maaf, maaf. Maksudnya satu. Ini dua ya, aduh maaf ya. Ini dua, kemudian ini satu. Hmm. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Untuk hari ini cukup 3 soal dulu ya. Nanti kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Aku akan buatkan soal-soal lagi untuk kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Nah, untuk teman-teman yang ada pertanyaan, ada soal, atau apapun itu, silahkan bisa komen di bawah. Nanti aku akan coba jawab lewat video ataupun lewat kolom komentar. Oke teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel aku ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih, bye-bye.